Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi di video aku. Sekarang kita masih lanjut lagi di Fusion, teman-teman. Tapi sekarang kita udah masuk ke materi turning, teman-teman ya. Lanjutan dari video yang milling kemarin. Sekarang video yang turning. eh, jadi kurang lebih kalau milling kemarin kan dia semacam pemotongan tapi pakai drill gitu ya, Pak. Dia drilling ya. Tapi kalau milling ini dia pemotongan tapi menggunakan semacam plat besi yang bentuknya tajam gitu. Dan nanti dia dijepit di antara semacam dua besi lainnya gitu. Ya. Ini pertama kita biasa dulu kita bikin desainnya dulu. Sebentar. Kita lurusin dulu. Nah, oke. Terus kita kasih line, teman-teman. Ini 40. Kesininya juga 40, terus turun satu ini, kesini lagi 30, turun 1, sini lagi 20, turun 1, 10, sini terus tutup. Oke, udah jadi. Terus bisa langsung kita ke surface, terus kita ke revolve, kita pencet bagian garis tengah sini, dan oke, udah jadi. Ini untuk bentuk yang akan kita pakai buat proses turningnya, teman-teman. Oke, jadi pertama kita masuk ke manufacture lagi buat masuk ke proses turningnya. Kita ke turning, ini udah turning. Terus kita bisa setup dulu ya, teman-teman ya. Ya, ini operationnya pasti ini udah ke turning, terus ini main spindle, terus ini itu Z axis or plane and Y axis, teman-teman. Terus ininya original udah, ini oke udah. Stoknya ini relative size box bisa, atau fix size box ya juga bisa, tergantung kebutuhan dari teman-teman juga. Oke, ya udah. Jadi gitu. Jadi terus oh iya. Jadi buat yang turning ya, turning itu kita menggunakan yang Z axis or plane and Y axis itu karena nanti kita sungguh X-nya itu yang dia sebentar. Bentar. Kita ulangi lagi aja, teman, setupnya. Nah, oke. Ini X-nya itu harusnya ngadepnya ke atas, terus Z-nya ke situ. Ya, udah gini. Jadi Z-nya itu yang ke sini, terus X-nya itu yang ke atas ya. Oke. Kita udah gini. Oke, terus kalau udah kita tinggal oke buat setupnya udah selesai. Ya sudah. Sekarang kita masuk ke turning untuk face-nya atau pemotongannya ya, facing-nya. Nah, seperti biasa kita untuk tools-nya. Nah, terus nah, oke. Oke, sudah ya teman. Ini untuk semua alat-alat yang bisa kita pakai untuk melakukan turning, teman-teman. Bisa sambil dilihat ya, ini ada yang gini, ada yang gini, ada yang corner radiusnya 0,8 mm yang nggak terlalu tajam, ada yang radiusnya 0,2 mm yang ya, dia bentuknya tajam ya, teman-teman, atau 0,08 inch sih. Ada juga 0,03 inch ya, seperti ini. Ini kan yang dalam inch, ini tapi yang dalam milimeter. Nah, oke. Untuk yang proses awal aku bakal pakai yang
0,8 mm teman-teman yang ini. Oke. Terus RPM-nya aku ubah jadi 600 ya. Jangan 5000, terus saja. Oke, udah. Float juga masih floatnya sama, geometri oke. Ini juga oke. Terus ininya juga pakai yang outside to inside. Sudah, ini full section. Oke, sudah oke. Terus oke. Nah, ini bisa kita lihat mungkin previewnya dari yang sini. Nah, oke teman-teman, jadi lanjut. Ini udah yang buat facing pertamanya. Makanya cuman singkat karena ya ini baru facing pertama, jadi cuman kayak motong singkat kecil aja gitu. Nah, cuman segitu doang. Nah, oke. Nah, oke. Udah, terus kita lanjut ke yang turning profile roving. Oke, terus ini alatnya tetap sama, toolsnya dia outside profiling, karena buat mengikis yang bagian luar ya teman-teman, jadi outside profiling. Terus ini kita akan jadi 600 rpm, clone-nya masih float, oke, nggak ada yang perlu ganti lagi. Juga tetap gini, allow radial grooving. Nah, sudah. Terus oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk simulate with mesinnya. Kita play. Nah, dia membuat garis dulu dari atas ke bawah ya, dari top to bottom. Dia membuat garis yang dia berurutan menghabiskan ini bagian apa kayak bisa dibilang tingkat pertama, nanti naik lagi ke tingkat kedua. Sebentar, cepetin. Nah, ini dia mulai naik ke tingkat keduanya di sini. Nah, dia sudah mulai memotong tingkat keduanya. Sampai paling terakhir teman ya. Sudah. Oke, nah terus mungkin kalau teman-teman bisa perhatikan ini ada kan dia kan membuat garis biru dan kuning ini sebagai kayak trace atau jejaknya ya. Nah, itu dari sisa-sisanya itu ada semacam garis yang bisa dibilang kurang rapi atau sisa trace yang kurang rapi. Nah, untuk pembersihannya lagi itu bisa menggunakan profile routing lagi teman-teman. Sebentar. Oke, jadi lanjut tadi seperti yang teman-teman bisa lihat tadi ya, omongin ada sisa-sisa trace-nya itu bisa kita kayak apa ya, bersihkan, bisa kita clean kan, atau kita bisa kita ya semacam bersihkan ya sisa-sisanya itu, sisa-sisa dari pemotongan itu tuh dari menggunakan turning profile finishing, bukan yang profile routing tadi, salah ya. Untuk alatnya kita ganti karena untuk membersihkan kita kalau pakai ukuran pisau yang sama susah. Kita bakal pakai yang lebih tajam aja. Oke, ini aja kita bakal pakai yang ini. Yang pisaunya itu lebih tajam ya teman-teman, dengan radiusnya 0,2 mm. Terus ininya kita ganti lagi seperti biasa jadi 600 rpm. Oke, udah. Ini ya udah oke. Ini from front to back, depan ke belakang. High bitrate mode iya. Oke, udah. So, kita okein aja. Ya, udah. Ini nanti bakal kayak memoles ulang supaya nggak ada garis-garis seperti sisa-sisa trace dari yang profile rockingnya tadi itu. Oke, kita coba action aja. Kita play.
Nah ini dia benar-benar pakai mengupas sampai akhir ya, sampai paling lapisan permukaan yang paling luar gitu lah teman-teman, kayak bersih ya. Oke, nah jadi kurang lebih gitu teman-teman buat yang ini. Terus ini bisa kita kayak finishingnya lagi itu kan jadi aku cuma nunjukin kayak simulate with mesinnya. Ini kita bakal nyoba buat menghasilkan G-code-nya seperti yang udah aku singgung di video kemarin. Itu kita pasti akan memakai namanya itu G-code yang nanti akan dibaca oleh mesinnya. Nah, untuk library-nya kita menggunakan Mac tree turning ini teman-teman. Select, oke, copy to my post. Nah, udah. Kita kasih nama itu CNC turning, terus dokumen units CNC praktikum. Oke, udah. Terus ini kita foldernya kita kasih di sebentar. Fusion mana Fusion? Nah ini terus yang turning, oke. Nah udah, kita post. Nah, NC code successfully posted. Bisa kita di sini. Terus ini kita bukanya pakai open with kita buka pakai, karena ini isinya tulisan-tulisan ya, jadi kayaknya notepad aja deh. Kita tunggu sebentar teman buat proses membuka notepadnya. Ya, oke. Udah kebuka teman-teman notepadnya. Oke, ini jadi ini untuk G-code dari turning kita ya teman-teman. Ini dia ada koordinat Z dan X ya, ZX ya, yang nanti akan dibaca oleh mesinnya. Yang dimana ini ada untuk phase 1-nya, phasing itu ada G-code-nya seperti ini. Terus ada untuk profile loggingnya untuk G-code-nya seperti ini, dan nanti akan ada untuk yang finishingnya. Nah ini untuk G-code dari finishingnya. Nanti akan mesinnya akan membaca G-code-nya untuk kayak koordinat pergerakan dari pisaunya nih teman-teman. Oke, jadi begitu aja teman-teman buat video yang kali ini, video yang turning ya. Ini mungkin bukan video terakhir, karena setelah ini masih ada video terakhir buat tugas besar dari praktikum CAD-CAM ini. Masih ada tugas besar terakhir, itu manufacturing. Kita membuat robot mobil teman-teman ya, robot mobil kayak semacam mobil remote gitulah ya. Nanti bisa tetap stay tune aja teman-teman buat videonya. Jadi tapi untuk yang materi diffusion udah habis, cuman yang kemarin milling sama yang sekarang turning aja. Oke teman, jadi video selesai. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada salah pengucapan kata maupun kata-kataku yang mungkin tidak berkenan. Jadi ya, oke, see you in the next video teman-teman. Dadah.